Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, Ekonomi Perpajakan, Ekonomi Syariah 5G. Nah, di sini tentunya kita akan sedikit memberi penjelasan atau pemaparan mengenai instrumen pajak dalam kebijakan fiskal. Langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. A. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar, barang, dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah sehubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer, dan struktur pajak. Berdasarkan sifatnya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan dengan pembayaran transfer atau subsidi dan pengeluaran potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Yang B. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peranan serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang tertuang oleh pribadi atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kemampuan rakyat. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara, sehingga pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di negara tersebut. Pajak sebagai instrumen fiskal. Kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menciptakan kondisi perekonomian suatu negara yang lebih baik melalui pengaturan dalam pos penerimaan pemerintah demi terjaganya stabilitas ekonomi. Salah satu instrumen pendapatan negara adalah pajak. Pungutan pajak sangat diperlukan untuk menutupi anggaran atau belanja negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Pajak sifatnya memaksa. Walaupun begitu, pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak. Secara ekonomi, pajak diartikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Dari pernyataan tersebut, pajak yang nilainya positif akan menyebabkan pendapatan real makin rendah atau harga makin mahal. Tetapi, jika nilainya negatif, subsidi pajak akan meningkatkan pendapatan real atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah. Poin D. Sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai fungsi yang sangat strategis. Pajak bukan hanya sumber keuangan negara, tetapi fungsi pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan kebijaksanaan negara yang lebih umum yang dikenal sebagai fungsi budgeter dan fungsi reguler. Disitulah pajak juga berperan dalam korelasi antar pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan negara. Sebagai suatu alat pembangunan, kebijakan fiskal dapat efektif berjalan jika dalam pelaksanaannya berdasarkan kombinasi tarif-tarif pajak yang tinggi yang dikenakan pada jenis pajak langsung. Pengenaan tarif pajak yang tinggi ini dapat diterapkan misalnya untuk menghambat tingkat pengeluaran yang bersifat konsumtif, menghambat laju impor, dan melakukan perlindungan terhadap produk dalam negeri yang belum siap bersaing dengan produk asing. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah melalui penentuan APBN ini di samping memiliki fungsi budgeter, juga memiliki fungsi mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki. Umumnya, kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sasaran utama yang mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejolak inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijakan fiskal selalu didampingi dengan kebijakan lain. Insentif pajak sebagai salah satu sarana stimulus dalam mendorong penanaman modal bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Selain itu,
Pembebanan pajak juga akan berpengaruh pada investasi, sebab pajak akan mengurangi hasil investasi yang dilakukan. Investasi merupakan tindakan yang beresiko karena mungkin memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, namun juga mungkin menghadapi kerugian. Beban membayar pajak penghasilan akan membuat orang enggan melakukan investasi apabila pajak tersebut mengakibatkan turunnya investasi. Sekalipun insentif pajak bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perpajakan akan mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal atau tidak. Dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal tidak berubah, maka kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan yang bersifat memberikan insentif, misalnya dengan memberikan fasilitas tax exemption, accelerated depreciation initial loss, maupun insentif lainnya, akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapainya. Politik hukum perpajakan yang implementasinya tentang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas. Menurut Guritno Mangkusubroto mengemukakan bahwa pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi, untuk tabungan, dan untuk investasi, serta penyediaan tenaga kerja. Teori insidence pajak atau tax incidence theory. Teori ini melihat bahwa beban pajak bukan hanya terbatas secara legal formal saja, namun mengkaji pembebasan pajak pada tingkat yang lebih substantif. Dalam hal adanya tujuan untuk mendukung dan mendorong adanya penanaman modal, sumber modal yang akan diinvestasikan dapat berasal dari pemerintah maupun dari besaran dana masyarakat. Komposisi besaran porsi pemerintah apabila disandingkan atau dibandingkan dengan masyarakat model yang dikembangkan oleh Roslow dan Musgrave dapat menjadi alternatif yang dinilai paling lazim. Nah, kebijakan pemerintah dalam rangka mengalokasikan dan merencanakan pembelanjaan sumber penentuan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, pada sisi lain, perencanaan kebijakan pemerintah ini juga bertujuan dalam mendapatkan dana-dana yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah didasarkan pada kebijakan fiskal. Setelah itu, dengan adanya pembebasan pajak secara adil, ada beberapa bahwa kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen pajak dan berimbas pada masyarakat tersebut akan bersifat netral dan cenderung mendorong stabilitas ekonomi dan fiskal. Mengingat bahwa pajak juga dapat mempunyai fungsi regulasi, maka prinsip keadilan dalam pembebasan pajak tersebut terkadang sengaja disimpangi untuk memberikan rangsangan dalam merekayasa kondisi tertentu dalam masyarakat. Nah, implikasi dari tindakan tersebut antara lain ditujukan untuk mendorong agar orang memiliki modal mau menanamkan modalnya ke sektor-sektor produksi tertentu. Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari penanaman modal. Review Jurnal. Judul: Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. Nama jurnal: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Halaman dan volume jurnal: halaman 58-76, volume 3, nomor 1. Tahun Juni 2020. Penulis Rosemarina Anggraini Rambi dan Ratu Eva Febriani. Reviewer kelompok 1 Ekonomi Pajak IS5G dan tanggal review 16 September 2021. Membaca abstrak. Sumatera merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia setelah Jawa. Dibandingkan 4 daerah lain di Indonesia selain Jawa, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera lebih stabil. Namun PDB kekuatan ekonomi Sumatera semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah, pajak daerah, dan pemekaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di kota di Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi dan data panel. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Sumatera
status pemekaran diketahui bahwa kehidupan dan kota yang sedang berkembang memiliki peraturan ekonomi yang lebih rendah. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan pemerintah dengan baik dan mengupayakan pemungutan pajak karena kota yang optimal melalui ekstratifikasi pajak sehingga perekonomian kabupaten kota dapat tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pemerintah diharapkan mengevaluasi pemekaran kabupaten dan kota karena pemekaran wilayah tidak mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Review jurnal latar belakang dan metode. Alasan peneliti, dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang stabil namun rendah, kontribusi PDB kabupaten dan kota di Sumatera terhadap Indonesia terus mengalami penurunan yang mengindikasikan punya kekuatan ekonomi di Sumatera. Tujuan adalah mengajak membaca berfokus pada pengelolaan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, transportasi, dan sosial di 17 kabupaten kota di Sumatera. Selanjutnya, metode pengambilan data peneliti yang berupa data sekunder diperoleh dari BPJS dan Kementerian Keuangan RI untuk menjawab tujuan penelitian menguji hipotesis analisis indikator data panel. Metode dari 3 model data panel yang bisa dihasilkan, peneliti ini akan memilih dan menggunakan model regresi data panel yang terbaik berdasarkan hasil co-test dan Hussman test. Jurnal bagian pembahasan. Hasil dan pembahasan berdasarkan Chow-test diketahui nilai cross-section chi-square sebesar 1251,46 dengan probabilitas 0,00 yang berarti probabilitas kurang dari 5%, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, Fisher Effect Model atau FEM dinilai paling baik. Selanjutnya, dilakukan Hussman test untuk mengetahui model Fisher Effect atau random effect yang terbaik. Berdasarkan Hussman test, diketahui nilai chi-square pada cross-section random adalah 269,06 dengan probabilitas 0,00 yang berarti probabilitasnya kurang dari 5%. Maka H0 ditolak. Oleh karena itu, model terbaik adalah Fisher Effect Model. Selanjutnya, pengujian hipotesis dengan F-test dan T-test dilakukan berdasarkan Fisher Effect Model. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah terhadap PDRB kabupaten dan kota di Sumatera. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura oleh Abdullah dan Rusdarti pada tahun 2017, di 25 provinsi di Indonesia oleh Si Jabat pada tahun 2017, di Afrika Timur oleh Kisore dan kawan-kawan pada tahun 2014, dan negara Oki oleh Sudarsono pada tahun 2010. Dengan menggunakan metode regresi data panel yang juga digunakan dalam penelitian ini. Keempat, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah membuatkan perencanaan pembangunan yang tepat dan mengalokasikan belanja berdasarkan perencanaan tersebut. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi pajak. Kedua hal ini memungkinkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, untuk perekaman wilayah, seharusnya setiap wilayah tidak mengalami pemekaran lebih lanjut karena kebijakan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pajak yang diperoleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera belum mencukupi untuk membiayai pembangunan. Dengan kata lain, rasio penerimaan pajak masih rendah dibandingkan rasio yang dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah. Adanya pengaruh positif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengandung implikasi bahwa pemerintah kabupaten dan kota seharusnya berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Rendahnya rasio penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa hal seperti masih belum optimalnya pemungutan pajak dari wajib pajak yang ada, serta belum terdatanya semua wajib pajak yang memenuhi kriteria. Berikutnya mengenai komentar reviewers terhadap jurnal. Untuk yang pertama, yaitu kekuatan penelitian. Nah, dalam penelitian ini memaparkan mengenai peran belanja pemerintah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan lengkap dan mendetail, ditambah dengan berbagai sumber dan data yang dikumpulkan, membuat penelitian tersebut dapat memberi keterangan yang sesuai dengan data yang telah ada. Selanjutnya, mengenai kelemahan dari penelitian, yaitu dalam penelitian ini tidak dilakukan pengklasifikasian belanja pemerintah berdasarkan fungsinya, apakah fungsi ekonomi, pendidikan, atau yang lainnya, sehingga hasil penelitian ini tidak mampu melihat alokasi belanja pemerintah atas fungsi yang bagaimana mampu dalam mendorong tumbuhnya perekonomian. Untuk yang ketiga, yaitu saran dan rekomendasi. Sebaiknya dalam jurnal ini terdapat tujuan penelitian yang lebih rinci dengan disajikan melalui deskripsi variabel yang teliti, seperti penulis menampilkan kabupaten dan kota dengan nilai tertinggi dan terendah di setiap provinsi di Sumatera selama tahun 2011 hingga tahun 2016. Setelah mengetahui kabupaten dan kota mana yang memperoleh PDRB belanja pemerintah, pajak, dan jumlah penduduk tertinggi dan terendah di setiap provinsi, lalu dibuatkan analisisnya. Baik, itu tadi sedikit pemaparan yang disampaikan oleh kelompok kami mengenai instrumen pajak dalam kebijakan fiskal. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.